Bagaimanapun, yang pertama kali terlintas dalam benak orang-orang yang berusia di atas 50 tahun tentang Detroit adalah kota otomotif yang terkenal. Kota maju itu memimpin industri otomotif Amerika. Sedangkan bagi mereka yang berusia sekitar 40 tahunan, kesan pertama mereka mungkin satu-satunya kota di Amerika Serikat yang mengajukan kebangkrutan. Kini sebuah tempat kumuh di mana ekonomi telah memburuk ke titik nadir hingga tidak ada yang mau membeli rumah seharga $1 AS. Hari ini, Detroit kembali menjadi fokus berita dikarenakan merebaknya virus Wuhan, juga dikenal sebagai pneumonia PKT dan pneumonia Wuhan di kota itu. Detroit adalah kota terbesar di Michigan terletak di Wayne County dan merupakan pusat pemerintahan county. Di antara penyebaran epidemi di Amerika Serikat, Michigan per 30 April 2020 saat ini berada di peringkat ke-7 tingkat keparahan wabahnya di seantero negeri Amerika Serikat, yakni 40.399 dikonfirmasi dan 3.670 meninggal dunia. Angka itu kurang lebih sama dengan peringkat kelima California, yakni 48.746 dikonfirmasi, 1.944 meninggal. Peringkat keempat Illinois, 50.355 dikonfirmasi, 2.215 meninggal. Dan peringkat keenam Pennsylvania, 45.865 dikonfirmasi, dan 2.354 meninggal dunia. Akan tetapi jumlah kematiannya jauh lebih tinggi dari ketiga negara bagian ini. Bahkan lebih tinggi dari Massachusetts yang berada di peringkat ketiga, yakni 60.265 dikonfirmasi dan 3.405 meninggal dunia. Dilihat dari statistik, daerah yang paling terpukul di Michigan adalah Detroit Wayne County dengan 16.494 kasus dikonfirmasi dan 1.727 meninggal. Kedua indikator ini menduduki hampir setengah dari total negara bagian di Amerika Serikat. Kota Detroit juga merupakan daerah bencana di Wayne County dengan 8.548 orang yang terinfeksi, lebih dari setengahnya dari total daerah itu. Meskipun tidak ada angka spesifik kematian akibat virus Wuhan di kota Detroit, tapi dilihat dari sejumlah laporan tingginya jenazah yang dilaporkan di kota tersebut, tingkat kematian mungkin jauh lebih tinggi. Berita selanjutnya, rumah sakit rata-rata menerima 130 pasien setiap 12 jam, 5 di antaranya meninggal dunia. Belum lama ini, staf di ruang gawat darurat di Rumah Sakit Sinai Grace di Detroit berbagi foto yang mengejutkan dengan CNN. Sebuah foto diambil di sebuah ruangan yang digunakan untuk mempelajari kebiasaan tidur, yang sementara ini digunakan sebagai kamar jenazah. Foto lain menunjukkan kantong jenazah ditumpuk di kamar jenazah di tempat parkir. Dua staf di ruang gawat darurat mengonfirmasi bahwa itu terjadi pada awal April 2020. Dalam setiap shift yakni 12 jam, dokter harus mendiagnosis 130 pasien pneumonia virus Wuhan dan rata-rata 5 pasien tidak terselamatkan di setiap shift. Berita selanjutnya, staf medis satu demi satu terinfeksi, tingkat infeksi mencapai 2%. Pada 6 April 2020 lalu, seperti dilansir dari situs web berita nirlaba bricemai.com, Dr. Adnan Munkarah dari Henry Ford Health System di Detroit mengatakan bahwa sebanyak 731 pekerja medis telah dikonfirmasi di rumah sakit tersebut. Jumlahnya menduduki 2% dari 31.600 karyawan di rumah sakit itu. Sebanyak 1.500 orang di sebuah rumah sakit lain di negara bagian ini dilaporkan mengalami gejala pneumonia virus Wuhan. Namun mereka masih didiagnosis apakah terinfeksi virus itu atau tidak. Mengingat virus Wuhan yang ditujukan pada komunis, seberapa dekat sebenarnya hubungan Michigan atau Detroit dengan PKT? Berita selanjutnya, mantan gubernur Michigan 8 kali mengunjungi Tiongkok untuk memperkuat hubungan. Roy Snyder, mantan gubernur Michigan yang menjabat selama 8 tahun berturut-turut, memimpin delegasi ekonomi dan perdagangan negara bagian tersebut ke Tiongkok setiap tahun. Menurutnya, PKT memainkan peran yang sangat diperlukan dalam pemulihan ekonomi Michigan.
Selama masa jabatannya, Snyder secara aktif mendorong pembangunan Pusat Inovasi Michigan Tiongkok. Tujuannya, menarik perusahaan-perusahaan Tiongkok berinvestasi langsung di negara bagian tersebut. Sebagai mitra dagang terbesar ketiga di Michigan, PKT secara langsung menginvestasikan 1,21 miliar US dollar di Michigan dari 2011 hingga 2017. Di mana 42% berasal dari suku cadang mobil dan produsen peralatan Tiongkok. Saat ini, setidaknya ada lebih dari 300 perusahaan Tiongkok di negara bagian itu. Menurut statistik terbaru pada 2019, investasi PKT di Michigan telah mencapai 40 miliar US dollar. Berita selanjutnya, mempertahankan hubungan dengan PKT karena pasar Tiongkok. Mike Duggan, wali kota Detroit, mengatakan tentang hubungan kota itu dengan PKT. Tiongkok adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia, dan kami ingin mempertahankan hubungan yang kokoh. Selama beberapa tahun terakhir, ketika investor dari seluruh dunia berduyun-duyun ke Detroit untuk membeli real estate, PKT juga banyak berinvestasi di pasar real estate Detroit. Untuk memperingati 40 tahun hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pada 13 September tahun lalu, kota Detroit dan Aliansi Tiongkok Amerika Utara bersama-sama mengadakan perayaan. Dalam perayaan tersebut, Jeff Mason, CEO dari Michigan Economic Development Corporation, mengatakan, Michigan telah mendapat banyak manfaat dari kemitraannya dengan Tiongkok. Kami meningkatkan ekspor, menarik investor Tiongkok, dan menciptakan lapangan kerja baru. Berita selanjutnya, kebijakan keras Trump pada Tiongkok. Gubernur baru Michigan pernah berkata, merugikan kepentingan ekonomi Michigan. Gara-gara ketergantungan ekonomi pada PKT, Gubernur baru Michigan tidak setuju dengan kebijakan keras Presiden Trump terhadap PKT dalam perdagangan untuk kepentingan seluruh Amerika Serikat. Ketika Trump meningkatkan tarif impor Tiongkok Oktober tahun lalu, Gubernur baru negara bagian itu, Gretchen Whitmer, menyatakan keprihatinannya. Dia khawatir pengenaan tarif pada barang-barang Tiongkok pada akhirnya dapat merusak kepentingan ekonomi Michigan. Saya sangat khawatir dampak kenaikan tarif ini bagi masyarakat Michigan dan apakah kita memiliki kemampuan untuk memperkuat ekonomi, kata Whitmer. Juru bicara Ford, Rachel McCleary, juga sangat takut PKT akan mengenakan tarif pembalasan. Dia mengatakan, meskipun sebagian besar mobil yang kami jual di Tiongkok itu dibuat di sana, namun Ford memang mengekspor banyak mobil dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Juru bicara itu mengatakan, kekhawatiran terbesar pihaknya adalah tarif pembalasan akan berdampak pada ekspor dan basis pelanggan Tiongkok yang besar. Berita selanjutnya, Detroit menjadi Wuhan-nya Amerika, orang-orang mulai merefleksi diri. Epidemi yang kejam telah mendorong beberapa orang untuk merefleksikan kembali hubungan dekat jangka panjang antara Michigan dan PKT. Beberapa waktu lalu, di sebuah jembatan penyeberangan di Jalan Layang Highland Park City di wilayah Greater Detroit dicoret-coret dengan sebaris tulisan, "Welcome to Wuhan, selamat datang di Wuhan." Atas nama Partai Komunis Tiongkok, Detroit menjadi Wuhan di bawah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok. Menghadapi status Detroit saat ini, kontributor independen Cuke Mingyang mengatakan, kata Detroit ini berasal dari bahasa Prancis, Detroit, yang berarti selat, saluran air. Tetapi kata Detroit itu juga berarti situasi yang sulit. Menurut dia, mudah-mudahan Detroit dan seluruh negara bagian Michigan dapat meninggalkan PKT dan berkembang maju dengan lancar dan tidak akan lagi dihimpit kesulitan.